Selamat sore buat kita semuanya, pemirsa Jurnal TV. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani di minggu hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa Jurnal TV yang menyaksikan program Suara Jemaat pada minggu hari ini, kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita di minggu hari ini, saya mengambilnya dari kitab Ulangan 16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ayat 13. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Di ayat yang terakhir, ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengambil bacaan firman Tuhan hari ini dari pembacaan almanak gereja yang saya layani, tempat saya melayani di HKBP. Ini juga menjadi ayat khotbah di minggu ini, dan diberi tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang membuat orang tidak mau beribadah? Apa yang membuat orang malas ke gereja? Pernahkah Bapak Ibu mengalaminya? Mengalami malas ke gereja atau tidak mau ke gereja? Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya beribadah, pentingnya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saya punya ilustrasi, cerita bagi kita sebagai contoh kenapa orang terkadang malas untuk datang beribadah ke gereja. Pada suatu ketika Bapak Ibu, ada satu keluarga yang baru pulang dari ibadah minggu di gereja. Di dalam perjalanan mereka pulang, sang bapak
mulai komplain kepada keluarganya di dalam mobil waktu perjalanan mau pulang. Dia berkata, ibadah hari ini sangat tidak enak. Khotbahnya begitu panjang. Lagunya terlalu slow, kuno. Bangkunya, bangku gereja maksudnya, keras, tidak nyaman. Bahkan para pelayan di gereja itu tidak peduli terhadap jemaat yang datang. Kalau seperti ini, besok-besok saya malas ke gereja. Malas ke gereja lagi. Begitulah komplain bapak itu menggerutu di mobil perjalanan pulang mereka. Ketika sang bapak berkata seperti itu, anaknya yang duduk di belakang menyahut, berkata kepada sang bapak, "Ya, si bapak," katanya, "hitung-hitung pertunjukan tadi lumayan baguslah, dengan harga 2.000 rupiah kita membayar," katanya. Mendengar itu, seluruh keluarga yang di dalam mobil itu merasa ditegur, tertegur oleh pendapat sang anak, yang membuat mereka berpikir ulang. Kita terkadang beribadah mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ada kontribusi yang boleh menolong program dari sebuah gereja. Itu adalah ilustrasi sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, terkadang kenapa orang menjadi malas ke gereja. Kenapa orang menjadi tidak mau datang ke gereja? Karena cenderung menilai, menghakimi. Sehingga dia lupa apa sebenarnya tujuan kita untuk beribadah. Tujuan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Melalui kitab Ulangan, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 17 ini, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita, ada dua tujuan ibadah yang harus kita pahami, supaya kita mau beribadah, supaya kita tidak malas untuk beribadah. Yang pertama, tujuan kita beribadah. Satu, kita beribadah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tujuan kita beribadah untuk mengalami kehadiran Tuhan. Poin yang pertama ini saya ambil dari perikop firman Tuhan yang kita baca, yaitu dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dikatakan di ayat 13 sampai dengan 15, hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Ayat 13, 14, dan 15 adalah bercerita tentang perayaan Hari Raya Pondok Daun. Apa itu Hari Raya Pondok Daun? Hari Raya Pondok Daun adalah pesta panen. Pesta untuk mengenang bangsa Yahudi dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Dan kalau orang Yahudi merayakan Hari Raya Pondok Daun, mereka akan mendirikan pondok. Bentuk pondok itu dia mempunyai 3 dinding, kiri, kanan, dan belakang. Dan atapnya terbuat dari batang pandan dan dedaunan. Setiap perayaan Hari Raya Pondok Daun, mereka akan mendirikan pondok untuk mengenang
bagaimana mereka tinggal selama 40 tahun di padang gurun, dan Tuhan memelihara hidup mereka. Mereka harus merayakan itu. Bagaimana Tuhan menolong mereka, menyelamatkan, membebaskan mereka. Kalau begitu, bagaimana? Apa sangkut paut dari hari raya Pondok Daun dengan beribadah untuk mengalami kehadiran Tuhan? Ketika bangsa Yahudi mendirikan Pondok Daun, dan kita bertanya, untuk apa mereka mendirikan itu? Mereka akan berkata, kami mendirikan ini karena kami berharap akan ada tamu yang datang ke pondok kami ini. Orang Yahudi mengimani, ketika mereka merayakan hari raya Pondok Daun, mereka sedang menunggu 7 orang tamu. Siapa itu? Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun. Yang keenam, Yosef dan Daud. Setiap mereka merayakan hari raya Pondok Daun, mereka ingin berjumpa dengan tamu yang mereka cintai. Makanya perjumpaan ini yang mau saya katakan, tujuan ibadah adalah untuk mengalami perjumpaan kehadiran Tuhan, untuk mengalami sebuah kehadiran dari Tuhan. Sebagaimana orang Yahudi merindukan perjumpaan dengan 7 orang tamu mereka, sehingga Tuhan mengatakan kepada mereka, engkau harus merayakan hari raya Pondok Daun, hari di mana engkau akan berjumpa dengan orang yang engkau sembah, orang yang engkau puji, orang yang engkau senangi. Bagi kita orang Kristen, itu juga sama. Tujuan ibadah adalah untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tujuan ibadah untuk mengalami kehadiran Tuhan, bukan untuk menghakimi. Seperti Bapak tadi bersama dengan keluarganya ketika pulang dari gereja di cerita saya. Bukan untuk menilai ketika kita beribadah. Beribadah, poin yang pertama yang mau saya bagikan melalui perikop ini adalah bagaimana kita punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini poin yang pertama. Sebelum kita memasuki poin yang kedua yang mau saya bagikan dari tujuan kita beribadah, kita akan rehat sebentar. Jangan kemana-mana, pemirsa Jurnal TV.
Terima kasih buat kita semuanya pemirsa Jurnal TV yang masih tetap bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan suara jemaat saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi yaitu poin pertama, tujuan kita bergereja adalah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tujuan kita bergereja adalah untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu juga yang menjadi keinginan Allah kepada bangsa Israel. Sehingga mereka harus merayakan Hari Raya Pondok Daud. Sebagai wujud keinginan mereka, kerinduan mereka untuk boleh tetap merasakan perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan masih selalu memelihara kehidupan mereka. Itu poin yang pertama yang saya bagikan dari pembacaan Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan 17. Tujuan kita bergereja adalah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, tujuan kita bergereja, tujuan kita beribadah adalah untuk memperbaharui komitmen ketaatan terhadap firman Tuhan. Jika poin yang pertama tadi tujuan kita beribadah adalah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu dari ayat 13 dan sampai dengan ayat 15. Dan untuk poin yang kedua ini, tujuan kita beribadah adalah untuk memperbaharui komitmen ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu saya mengambilnya dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat 17. Di mana di ayat 16 dikatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Kita garis bawahi kata menghadap hadirat Tuhan. Allah menginginkan bangsa yang Dia pilih, bangsa Israel, umat Yahudi, untuk datang menghadap hadiratnya. Ketika mereka datang ke hadirat Tuhan, dikatakan di kalimat selanjutnya, jangan tidak membawa apa-apa. Tiap kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Tetapi masing-masing dengan membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada umatnya. Dari 2 ayat inilah saya membahasakan bahwa tujuan beribadah adalah untuk memperbaharui komitmen ketaatan terhadap firman Tuhan. Sebagaimana Allah juga menginginkan bangsa pilihannya untuk selalu datang menghadap kepada Dia, membawa persembahan sebagai gambaran bahwa mereka taat kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dari 2 poin ini mau mengingatkan kita, tujuan kita beribadah adalah itu yang kita hidupi. Bukan dari seperti contoh ilustrasi yang saya ceritakan tadi di awal khotbah. Ada orang pergi beribadah untuk menilai, menjadi penilai. Orang beribadah untuk menghakimi. Sehingga kalau itu dasar kita, kita akan malas untuk beribadah. Tidak mau beribadah. Karena kita beribadah untuk Tuhan. Kita beribadah bukan untuk diri kita sendiri. Mari kita pegang erat dan kita hidupi 2 poin kebenaran firman Tuhan yang boleh kita ambil dari Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kalau tema kita hari ini ibadah dan persembahan kepada Tuhan, di ayat 17 kita diberi pemahaman apa itu persembahan kepada Tuhan. Saya bacakan buat kita ayat 17.
tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Datanglah sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ini arti persembahan. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, bawalah persembahanmu dengan sekedar. Apa arti membawa persembahan dengan sekedar? Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita tidak pernah dipaksa. Tetapi ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, berikanlah dengan jujur. Itu yang dikatakan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Memberikan persembahan tidak sama dengan memberikan sumbangan. Memberikan persembahan adalah sebagai wujud komitmen ketaatan kita kepada Tuhan. Adalah sebagai wujud bahwa kita mau diperbaharui hari lepas hari, minggu lepas minggu. Itu makna persembahan. Jikalau tema kita hari ini ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Saya tadi sudah menjelaskan tujuan ibadah melalui perikop ini ada dua. Yang pertama, yaitu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk mengalami kehadiran Tuhan. Dari ayat 13 dan sampai ayat 15. Saya membahasakannya. Poin yang kedua, tujuan kita beribadah adalah untuk memperbaharui komitmen ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang memuji Tuhan, rasakanlah selalu kehadiran Tuhan. Dan rindukanlah pembaharuan dalam hidupmu. Untuk selalu memberikan arah yang baik dalam menjalani kehidupanmu hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, di zaman saat ini, pada saat kita atau dunia ini menghadapi virus COVID-19, kita tidak beribadah di gereja Tuhan. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kalau Bapak Ibu beribadah di rumah, jangan lupa memberikan persembahan. Meskipun tidak beribadah di gereja. Ada orang beribadah tapi tidak memberikan persembahan. Hari ini firman Tuhan mengatakan, jika engkau beribadah, jangan lupa memberikan persembahan. Karena ibadah dan persembahan adalah satu. Atau jangan sebaliknya. Ada orang memberikan persembahan tapi tidak beribadah. Karena dia malu nanti dikatakan tidak beribadah. Kedua hal ini perlu kita imani. Janganlah kita beribadah tapi tidak memberikan persembahan. Atau sebaliknya, jangan kita memberikan persembahan tetapi tidak beribadah. Meskipun kita tidak dapat saat ini untuk memuji Tuhan di rumahnya, beribadahlah di rumah. Dan perbaharui ketaatanmu kepada firman Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan itu dengan sekedarnya. Tidak soal masalah banyak atau sedikit, tapi jujurlah terhadap berkat Tuhan yang engkau terima, yang engkau nikmati dari Tuhan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih pemirsa Jurnal TV. Kita saat ini akan masuk ke dalam pesan firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ini. Ada dua pesan firman Tuhan yang boleh kita hidupi satu minggu ke depan. Pesan firman Tuhan dalam masa pandemi virus corona. Firman
Firman Tuhan mau mengatakan, poin yang pertama, jika hidup semakin sulit, jangan menjadi sulit untuk memuji Tuhan. Poin yang kedua, persembahan bukanlah tentang apa yang kau berikan kepada Tuhan, tetapi apa yang telah kau terima dari Tuhan. Dua poin inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita mau tetap beribadah kepada Tuhan, mau tetap untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita alami, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang mempercayai Dia. Mari melakukan dan menghidupi firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita, tujuan kita beribadah, tujuan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lakukanlah itu, maka engkau akan memperoleh berkat-berkat Tuhan di masa-masa dari apa yang kita alami sampai saat ini. Tetaplah sehat, dan salam sehat buat kita semuanya. Ingat, beribadahlah selalu kepada Tuhan dan berikan yang terbaik dari hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa hati dan pikiran kami. Engkau mengajari kami bahwa meskipun hidup kami terkadang semakin sulit, tapi kami jangan menjadi sulit untuk memuji Engkau. Apapun masalah yang kami hadapi, bahkan kami sedang mengalami, dunia ini sedang menderita dari pandemi virus corona. Itu merupakan kesulitan, tantangan bagi kami. Tapi tidak ada yang menjadi penghalang bagi kami untuk tetap beribadah kepadamu Tuhan. Kami tidak akan sulit untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada yang boleh menghalangi kami, karena kami percaya dengan kami selalu beribadah kepadamu, Tuhan akan selalu memberkati, melindungi, dan mengajari kami di dalam hidup ini. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami mempersembahkan apa yang kami miliki kepada Tuhan, haruslah di dalam kejujuran kami masing-masing akan kesadaran berkat-Mu yang kami terima. Kuatkan kami Tuhan, dan berkati firman-Mu yang sudah menyapa hati dan pikiran kami. Dimanapun kami akan melanjutkan kehidupan kami, hadirlah bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan Jurnal TV yang menjadi sarana yang Engkau pakai untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu. Setiap orang-orang yang bertugas dalam stasiun TV ini, berikan kekuatan dan kesehatan, berikan panjang umur, dan layakkan mereka Tuhan menjadi alat-Mu di dalam perpanjangan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami selalu layak disebut anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan selalu berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.